Tapi lu tau gak sih, kayak ngomongin tidur siang, ibu tuh paling maksa kita untuk selalu tidur siang. Ibu expect kita untuk tidur dan maksa kita untuk tidur. Lu pokoknya gimana cara harus tidur gitu kan. Kadang-kadang gue gak bisa tidur dong. Nah akhirnya ibu tuh suka ngecek tiba-tiba. Razia. Bahkan razia kadang digini-gini. Nah itu. Sampai akhirnya gue menemukan. Jadi sekarang gue kalau acting tidur atau meninggal gue jago banget coy. Gara-gara gue menemukan cara, jadi lo harus melek dikit biar mata lo gak ngedip-ngedip. Jadi ibu tuh suka tiba-tiba ini gue ditiup-tiup. Tidur nggak kamu atau enggak, kadang-kadang gue sambil gini begini. Karena saya kalau orang tidur kan biasanya gitu kan. Gue juga actingnya juga waktu kecil juga kurang sih. Emang itu adegan razia tidur siang. Nah langsung wah kan nggak tidur kan. Gak usah pura-pura tidur kamu. Wah, udah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another Pasming Podcast. Asik. Kita punya bintang tamu spesial dan ditunggu-tunggu, yang mulia dan ditunggu-tunggu oleh para netizen ya. Betul. Yang pengen banget ditanyain. Benar, dari kemarin tuh udah pada kayak Biangnya biang kerok. pabriknya nih. Pabriknya benar. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu /Nena Pasmingnya. Tunggu ya. Kita tuh kayak harus memperkenalkan nama ibu. Karena menurut aku, ibu tuh dikenal di berbagai grup dengan berbeda-beda nama. Kalau zaman gue kecil, itu dikenalnya Mama Amel Carla. Pokoknya itu yang sampai bikin gue agak sempet jealous karena Astagfirullahaladzim. soalnya waktu kecil tuh kayak maksudnya ibu kalau misalnya ketemu guru kita gitu, masa ke sekolah, guru kita tuh kayak oh Mama Amel ya gitu. Padahal itu lagi jadi Mama Lintang loh. Ini SD, gitu. SD SMP gitu. Kayak kan di save di orang-orang tuh Mama Amel gitu. Jadi gue kayak oh Mama SMA Amel enggak? ya. SMA gue udah gak peduli lah kayak gitu. Kayak pas SD deh. Gitu. Jadi pas kecil dulu sempat dikenal dengan Mama Amel. Betul. Ya. Terus sekarang mungkin kalau kalian nontonin Talk with Tameng atau Mas Deka dikenal tuh Nena atau Nenek Rina. Nah, tapi di tempat-tempat lain kadang ibu suka sekarang memperkenalkan diri sebagai saya ibu Pasming Base. Iya enggak? Benar dong. Tapi kalau misalnya di setting profesional dikenal dengan Ibu Okta, atau Ibu Rina gitu ya. Jadi nama ibu adalah Oktarina Komaruzaman, karena kan istrinya Komaruzaman. betul. Karena kalau nggak pakai Komaruzaman, nama ibu cuma satu kata. Satu, bapak juga satu. Jadi bapak sama ibu tuh namanya sama-sama satu. Betul, ya. gemas. Makanya buat anak-anak yang namanya panjang-panjang ya. Iya, kita ada kayak, apalagi Mas Deka, lo 4 kan? Empat. Apa Tapi namanya? kalau bikin paspor pas. Kalau kita kan cuma Oktarina akhirnya pakai nama bapak sama kakek. Iya, benar. Sama bapak juga gitu. Iya. Nah hari ini tuh kita mau bahas hal-hal yang banyak banget ditanyain sama netizen adalah tentang parentingnya ibu Pasmingnya. Betul. Yang mungkin juga banyak yang belum tahu seperti apa sebenarnya gitu. Kenapa? Tunggu dulu, kok ini udah nggak gendut? Oh iya di episode 3 udah. Oh iya, Kempes. episode 1, 2 masih ini banget ya, masih berisi Berisi bayi, Berisi. udah lahiran guys. Udah by the lahiran way. udah 2 bulan. Yes. Ketahuan lama banget ini jaraknya. Kita juga punya ini baru loh, Bu, lihat. Oh deh. iya benar. Bagus nggak? Hasil Keren pencarian kan? Amel ya. Anyway, jadi iya kita mau nanya-nanya tentang parenting. Karena jadi- ini requestan orang-orang loh, Bu. Betul. Soalnya kan banyak yang bilang ya kok anaknya alhamdulillah bisa lumayan sukses lah gitu bisa dibilang ya. Amin. 2 anak kami. 2 anak Nggak, kami. lebih ke nilai S1 aja. Oh ya S1-nya di UI gitu terus. Itu bukan saya ya, S2 Bapak di itu. negeri. Nah banyak yang nanya nih dikasih makan apa, kadang ada yang nanya gitu ya. Terus parentingnya gimana. Nah mungkin dari kita dulu nih ya, dari sisi anak-anaknya dulu ya menceritakan. Testimoni, real testing. Iya parenting yang kita rasakan gitu. Dari anak tengah deh. Soalnya kan kalau Enggak kita dong, Mas Eka dulu dong, oke, dari yang paling tua. Gue anak kesayangan. Iya. Jadi Sampai sekarang dipanggilnya anak emas. anak emas. Sekarang sering dipanggil Karena Mas. Mas Deka. Iya benar. Iya kan Mas Bener, Deka. Mas Deka. Jadi emang kalau dari aku sih ya udah pasti kalau kata anak-anak zaman sekarang VOC lah ya, VOC, Jenderal VOC ini ibarat VOC benar. Dendels. Nah, tapi emang apa namanya ya? Mungkin secara apa ya? Mungkin secara nggak sadar itu jadi menumbuhkan
atau menguatkan beberapa karakter juga saat kita tumbuh gitu kan. Jadi orang yang kuat, udah definitely harus kuat lah. Masa menghadapi VOC kita enggak. Tapi ibu tahu VOC parenting. Ya tahu, berarti kan. Ya tahu lah. Ya, jadi cukup VOC tapi banyak juga yang bisa dipetik gitu ya. Betul. Jadi orang lebih kuat, lebih orang yang berani, bener-bener pede, udah pasti lah kalau pede ya. Gak baperan. Gak baperan. Gitu. Bener. Pokoknya hal-hal apapun tuh most likely jadi nothing personal lah gitu. Ke VOC-an ibu yang paling lu ingat. Iya. Karena gue yang paling merasakan yang paling mungkin Ini trial and error loh. Tunggu kita tanya dulu Dan Bu. itu masih sampai SMA ya? Sampai SMA. Sekarang. Kayaknya SMA udah gak terlalu lah sampai SMP lah. SMP lah yang ngerasain SMP banget. yang Kalau banget sekarang udah nggak yang se-VOC itu, tapi cerewet aja gitu, masih Betul. galak gitu. Sisanya jenderal. Tapi Mas Deka ini kayaknya memang paling sering menjadi korban. Betul. Jadi bahkan tuh ke VOC-annya ibu ini ya, itu kadang-kadang dulu had me wondering gitu. Jadi gue bahkan pernah kan nonton kayak sinetron gitu yang kayak Siksa Ibu Tiri atau apa. Kok ini kayaknya ibu tirinya lebih baik daripada ibu gua gitu ya. Maksudnya ibu tirinya biasanya paling apa sih, kayak anak tirinya dikasih makan bekas. Kok nggak ada yang dipukul sapu ya gue lihat ya, atau ya mungkin nggak bakal lolos juga ya komisi perfilman ya kalau misalnya ada. Yang paling lucu apa Mas? Jadi itu di SMP apa SMA tuh? Yang di mes waktu itu. Yang Simbo ya? Oh iya. Coba apa? Iya, jadi Simbo itu lagi masak pegang pisau. Aku Bener. marah sama Deka abis SMP itu deh kayak. Itu Abis kayaknya SMP. tawuran ya, abis apalah Iya, pokoknya ketahuan pokoknya dia bohongin ibu gitu, marah terus dia ngeyel. Aku ambil sapu nih. Ambil sapu tak. Ayo, tak ancam gitu kan. Udah, Simbo datang. Jangan Bu, jangan, tapi pegang pisau. Jadi Jangan Bu, ya. ibu juga panik juga gitu loh. Ibu sama Mas Eka serem sendiri gitu. Gue pegang sapu, gue pegang si pisau. Macem-macem lah, kayak dari kecil tuh kan sering banget juga dikurung kamar mandi. Pengurungan kamar mandi. Amel ini tidak merasakan. Nggak merasakan. Gue ngerasain. Nanti Salah, gue semua ceritain. pasti. Tapi mungkin bedanya di durasi. Betul. Gitu kan. Kayak Beda kalau kamar mandi lebih bagus. lebih mungkin bagus. zaman Yang gue bingung tuh kenapa ya settingan rumah zaman dulu itu pintu kamar mandinya cetekan lampunya tuh di luar. Emang most likely banyak juga sih sampai sekarang. Sampai banyak sekarang sih, kan di kita. luar. Jadi ya udah akhirnya dicetek, digelepin, dimasukin kamar mandi. Ya Dikunci. itu akhirnya gue dari yang Tapi awalnya sekarang lo kalau lampu mati kagak takut kan? benar. Agar itu Benar. kagetan kan. Jadi ya Benar. mungkin itu efek dari salah satunya kayak gitu. Ini bisa untuk kayak esai-esai IELTS tuh bisa Tapi dulu tuh lucu banget ya Mas Deka pas Mas Deka tuh saking seringnya dikurung kamar mandi gimana? Iya, sampai gue tuh akhirnya udah kebal juga. Jadi Ini benar nggak Bu? Benar. Jadi gue tuh pernah ada di mana pas udah dikurung kamar mandi, udah kebal gitu, ya udah akhirnya gue mandi aja di dalam gitu. Bener dia, iya. Yang panik ibunya malah. Iya, kok diem aja. Biasanya kan teriak-teriak, tolong gitu kan. Enggak Bu, ampun Bu, ampun, tolong gitu. Bu, ampun gitu. Enggak lagi Bu, enggak lagi. Tapi gitu. inspirasi ibu mengurung kamar mandi. Dari mana? Atau kayak ibu tiba-tiba ya udahlah, Kenapa gak kayaknya oke dikurung juga di nih. kamar gitu kan? Kayak Di kamar malah main kurung game kamar kali. mandi Ya, tuh ya. kamar. Please kalian komen di bawah, kalian tuh pernah Ada dikurung juga kamar nggak? mandi nggak? Benar, Karena benar. menurut gue sekarang udah nggak pernah lagi tuh. Jarang ya, jarang. terjadi itu. Gimana? Itu inspirasi dari mana Bu? Iya dulu di kompleks sama Pupuk Kaltim ya, kamar mandinya itu berapa ya kali ya, 1 kali 1,5 Ya, agak kecil lah, Iya, agak kecil yang ada toilet sama pancuran Ini doang di Bontang gitu. Karena ya? rumah mes gitu rumahnya, jadi kamar mandinya itu, dan karena itu juga di Bontang kan serem kan ya, jadi bikin takut anak itu biar memang benar-benar dia nggak jerah, bandel efek lagi jerah. gitu. Efek Padahal jerah. Mas Deka sekarang paling nggak dibolehin nakut-nakutin Ashan. Iya. Itu dia. Bener-bener. Jadi Deka jangan dibiasain Sebetulnya nakut-nakutin sih anak. cuman naro aja, cuman anaknya aja yang terlalu Lo diem aja nih, dia di kamar mandi diem ya. tapi diem dimatiin gitu. lampunya ya. Terus matiin lampunya gelap kan, dia biar dia cerah aja sih. Cuman Iya, ya seru-seru. namanya anak ya gitulah, namanya anak ya nggak bisa juga. By sih. the way, gue pernah masukin kamar mandi. pernah juga. Kayak waktu itu pernah nggak mau masuk TK kan Bu? Iya kan? Nggak mau sekolah. Pernah nggak mau sekolah. sekolah. Terus kata ibu tuh emang setiap anak pasti ada masanya, especially di TK ya, sempet nggak mau masuk sekolah. Nah tapi gue tuh
seminggu nggak mau masuk dan itu belum syuting gitu. Nah kalau kata ibu-ibu pada zamannya, ya Bu itu mah biasanya ketempelan gitu. Jadi bukan ketempelan, Bu takut ya ada pokoknya sesuatu. ada sesuatu karena kebetulan gitu. TK-nya itu ada makam orang tuanya dalam rumahnya. Jadi Oh, gitu? rumah sebelah TK-nya. Jadi yang punya TK itu rumahnya ada makam orang tuanya di situ. Jujur baru tahu izin. Sampai sekarang TK masih ada tau Bu? Masih. Iya masih Dan berfungsi dengan makamnya baik. masih ada. Gitu. Nah katanya ketempelan, cuman menurut gue ketempelan males aja sih. Jadi gue dimasukin ke kamar mandi belakang yang di Jakarta yang warna merah itu. Tahu kan? Kan kalau yang depan kan bagus kan? Kamar mandi paling belakang. yang paling belakang yang kamar mandi Mbok ya Iya, kita tahu. bilangnya. Dan itu tuh kan bak, ada bak Iya, airnya bak kan. air. Terus tinggi lagi lampunya tuh di dalam itu kan Bu, tapi tinggi jadi gue nggak bisa nge-reach. Terus gue mencoba untuk kayak pakai apa namanya? Tapi itu sikat kamar mandi udah gigi gede, gitu. udah gede kamar mandi bagus. Iya. Tapi kalau ditahan di kamar mandi juga nggak akan lama dan aku sebetulnya di balik pintunya itu sendiri Iya. nggak akan aku tinggal. Sih buku tahu-tahu sih di balik bikin shock terapi aja buat anak-anak supaya terapi. Wah. jadi suatu saat nanti kalau panik kalau ada kejadian kayak gitu nggak panik Nggak gitu panik, loh, jadi kan. nggak Kalau takut kalau pintu terkurung terkunci giling, ya gitu. gitu. Aku udah biasa dari kecil gitu. Ya, tapi kalian pernah ini gak sih? Pernah kayak udah Bu maaf gitu. Terus catch ibu nahan tawa. Gua Enggak, paling gua sering. nggak pernah. Ibu tuh dulu sering banget sih aku ngelihat beberapa kali itu kayak nahan ketawa. Mungkin ya karena tingkah laku gue kalau ngelawannya juga agak aneh. Aneh. juga, Emang dari dulu, gitu. dari Kayak misalnya ngelawannya aneh. mau dipukul sapu atau ini, gue kan udah ngerasa gue kebal juga kan. Jadi gue kayak ayo lagi ibu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak nih efek jerahnya kok nggak ada nih gitu loh. Mungkin ya ibu itu kelihatan kayak mau nahan ketawa gitu. Gue pernah beberapa kali sih mergoki. Tapi tunggu nih, ini gue juga pengen nanya kayak sebenarnya parenting VOC yang kayak gini itu tuh ibu ngikutin tren pada zaman itu kah? Karena kalau sekarang kan kita punya banyak orang yang maksudnya bikin podcast kayak gini tuh juga menginfokan bahwa ada gentle parenting, ada parenting yang Katanya VOC. sekarang nggak boleh say no tuh. Iya, nggak gitu. boleh Maksudnya no kayak ke anak-anak. podcastnya. What? Ada yang bilang kayak gitu kayak nggak boleh no, nggak boleh apa gitu lah. Pokoknya Gitulah. ada kata-kata yang Jadi karena nggak boleh digunakan ke anak. Hell no, gitu Kak sih. Sabrina, Kak Irunisa tuh bikin podcast juga tentang parenting. Kak siapa namanya Nikita Willy juga Willy, bikin ya. gitu. Nah pada zaman ibu untuk kayak kita harus parenting VOC itu tuh ada ada nggak nggak sih role model atau kayak Apa, ada? mungkin tetangga-tetangga zaman dulu apa emang kayak gitu juga mendidik anak? Enggak, saya enggak. juga. Kalau itu gue bisa confirm. Itu gue bisa confirm. Tetangga nggak ada yang kayak gitu. Karena tangga-tangga mungkin apa ya householdnya kan kebanyakan orang Jawa atau orang apa. Jadi kelihatan gentle parenting udah tuh. parenting. Bener-bener ini. Gimana ibu? Dulu tetangga Tapi coba anak-anak mereka seperti apa sekarang? Asya. Jadi sebetulnya POC itu kan cuman karangan kalian. Sebetulnya itu lebih ke sedikit galak gitu loh. Oh, Kalau sedikit POC benar galak. kan beda lah ya, sedikit galak. Tapi menurut aku pribadi, kan namanya mendidik anak itu kalau terlalu lembek, apalagi sampai lo bilang nggak boleh ngomong no gitu, anak akan jadi lembek, anak akan nggak jadi sekuat dan apapun juga ya. Makanya mungkin sekarang tuh ada gen-gen gitu ya, Gen Z Gen Z, dan sebagainya itu. Coba lihat pertumbuhannya, beda banget dengan zaman-zaman dulu. Benar. Sampai ada juga di TikTok yang bilang apa boleh ngomong? Boleh. Ada di TikTok bilang yang paling kuat itu gen 90-an gitu. Coba itu ada parodinya tapi memang benar sih. Nah, untuk saya pribadi, untuk ibu pribadi itu mendidik kalian tuh dengan apa adanya. Jadi secara refleks aja sih dan untuk mendidik kalian secara aku tidak pernah ikut parenting orang lain. Apalagi zaman dulu juga belum ada sih ya yang kayak di ada, TikTok, di media sosial itu Tabloid belum ada. gitu nggak ada Bu? Tabloid ada, koran ada. Cuman mungkin karena ibu hidup di beberapa lingkungan dan dengan sendirinya ibu sendiri juga belajar dari lingkungan tersebut. Ya kalau teman atau tetangga atau pada masa itu tidak ada menerapkan seperti aku, ya salah sendiri mereka gitu. Tapi saya tidak, yang mana yang benar saya benerin, yang mana yang menurut saya itu
diterapkan di rumahku ya di rumahku. Dari kecil, dari bayi, anak-anak tuh aku selalu belajar dari lingkungan. Dulu mengurus bayi itu belum bisa dong kalau kita dari gadis seperti kamu tuh menikah kayak Lintang gitu kan, itu nggak bisa langsung bisa ngurus bayi Iya, gitu. kalau sekarang kan ada Tapi- les-lesnya, les mandi. Iya, dulu nggak les ada. gendong, Dulu les- benar setelah ngelahirin normal 2 jam kemudian jalan ke tempat mandi Bidan, bayi. Nah, ah. kebetulan bidan-bidannya itu di rumah sakit tuh bidan-bidannya teman juga. Jadi diajarin langsung cara mandiin bayi, cara ngurus bayi, cara semuanya itu. Dan itu 2 hari dari rumah sakit pulang dipegang sendiri karena waktu itu nenek kalian mamaku udah nggak berani pegang bayi. Iya. Jadi semua saya lakukan sendiri. Jadi memang mendidik itu memang murni dari diri sendiri sampai saya berhenti untuk bekerja. Jadi untuk demi buat anak-anaknya sampai detik Jadi ini. full ibu rumah tangga. Jadi full ibu Berarti rumah tangga. semuanya tuh ya based on trial and errornya ibu aja. Iya, Ini iya. dia trial and error. Dari Berdasarkan ilmu. insting Iya, berdasarkan sendiri insting. aja. Wah, anak ini kalau nggak tobat-tobat nih masukin kamar mandi, matiin lampu, nangis gak sih gitu. Sekalian ngecek nih anak keberaniannya sampai di mana. Ini Kebantuan rumah apa di mana. program dunia lain ya? Iya. Oke. Enggak, tapi kalau gue yang gue paling ingat maksudnya dari salah satu dari parentingnya ibu tuh selalu bilang kayak kalau misalnya kita ngobrol sama orang atau ngedengar cerita orang itu harus mencari tahu dari 2 sisi. Nah, menurut gue itu yang membuat mental gue sekarang tuh kayak misalnya gue ngebaca sesuatu atau dikasih tahu orang sesuatu itu jadi nggak gampang gampang percaya, terus kayak cari kulik dulu faktanya gitu. Karena gue ingat banget ya, pokoknya ibu selalu bilang kayak semua hal tuh ada 2 sisi, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Itu pokoknya ibu sering banget dulu ngomong kayak gitu ke gue, dan itu maksudnya sampai sekarang tuh teringat gitu sama gue. Jadi kayak apa-apa tuh lo harus cari tahu bener-bener sampai 2 sisinya lo tahu gitu. Nah, lo ada nggak hal-hal kayak gitu tuh yang itu kan salah satu parenting ibu gitu ya, maksudnya ibu tuh sering ngobrol ya sama kita ya. Ibu by the tuh way, sering benar. ngasih wejangan gitu loh. Ini juga menurut gue orang-orang tuh harus tahu. Jadi walaupun dari tadi kita bercandain kayak ibu tuh VOC banget, ibu VOC banget. Maksudnya bener-bener yang kayak ya udah semua jenis hukuman itu akan dicobain gitu kan ke kita. Tapi ibu tuh ngajak ngobrol mulu, guys. Bener-bener open akan semua hal. Maksudnya ngobrol mulu kan, Bu. Apalagi di zaman gue kan terus-terusan sama ibu kan. ya. Jadi semua hal lah, mulai dari gosip ibu dulu kuliah kan, gue juga nemenin ibu kuliah kan, masuk kelas gitu. Dari gosipnya teman-teman ibu sampai maksudnya ya life lesson tuh diomongin aja Iya, gitu. Jadi bener-bener. banyak banget cuy. Nah, gue juga diajarin kayak gitu, tapi bukan kayak semua hal itu ada 2 sisi. Tapi karena gue kan artis cilik asik pada zaman itu, lebih diajarin kayak Sopan santun. satu sopan santun, kedua bahwa Bu, banyak yang gak suka sama aku. Dulu kan cyberbullying gitu-gitu kan masih belum in banget lah gitu kan. Terus ibu tuh bilang kayak ya namanya setiap orang tuh pasti ada 2 hal, itu 2 sisi. Ada yang suka, ada yang gak suka gitu. Itu kita harus hidup berdampingan dengan hal tersebut gitu. Sambil dimarah-marahin juga. Jadi tapi menurut gue itu harus diimbangi sih antara emang marah-marahnya dan juga ngobrolnya ya, Bu. Ya enggak? Kalian nggak pernah perhatiin keluarga kita tuh keluarga yang terbuka. Karena kita nggak pernah yang menutupi segala masalah hal sekecil apapun dari diri kita sendiri kan. Dari mulai anak-anak, bapak, ibu. Mungkin kalau bapak jarang lah ya ke ibu. Kalian kan selalu kurangul dengan apa aja terbuka, sampai kalian punya pacar, putus segala macam, ada hal apapun selalu cerita. Karena ibu sendiri terbuka pada kalian. Masalah apapun juga kalian tahu. Kayak waktu zaman Amel jadi artis itu juga tantangannya bukan main ya, Mel. Tapi ibu selalu memotivasi Amel mengajari anak-anak itu di saat tidur. Jadi ngobrol, cerita. Itu cuy. Jadi Mel, kamu pengen gak jadi seperti ini? Kalau kamu pengen jadi seperti ini, kamu harus begini punya motivasi. Dan satu hal lagi, ibu ingat gak kalian kalau ibu selalu memotivasi kalian untuk menjadi diri sendiri. Jangan pernah ikut-ikutan. Karena kata ikut-ikutan yang itu sepertinya makanya anak-anak sekarang jadi seperti ini karena mereka memang selalu jadi diri mereka sendiri. Benar. Itu sih kalimat ibu sih, nggak usah ikut-ikutan, ikut temen, ikut Itu ibu selalu ngingetin. by the way ini yang ngobrol sebelum tidur sampai akhirnya gue minta ke London mulu sampai SMP. Kacau. Kacau banget sampai kayak Mbak Nggak usah Lina tuh. kacau-kacau, lo juga
minta tidur sama gue Apaan? mulu. Deka itu dari kecil tuh kalau mau, Bo, ibu di mana? Ibu di mana? Wah, Deka itu sebetulnya sih paling Karena gue tuh sering dengar suara-suara aneh. Kata ibu tuh cicak suara kayak gitu ya. Gue akhirnya, tapi emang kan lu juga kamarnya soalnya di setting bisa ada kasur satu lagi. Iya, nah itu gue diklonin ibu terus, jadi ngobrolnya tuh banyak banget. Tadi ibu aku nggak bisa tidur gitu. Ngomongin soal motivasi ya, kita nih kan kayak maksudnya tipe kita bertiga tipe yang kayak self motivated, ngerti nggak? Kita kayak punya motivasi dari diri sendiri, bukan cuma karena ikut-ikutan orang gitu. Nah, gue inget banget. Apakah ini karena kebiasaan dulu tuh pas kecil kayak ibu tuh ngebolehin kita ikut les apapun yang kita mau, terus sering ikut-ikut lomba gitu ya Bu. Itu awalnya ibu dengan sengaja atau gimana, atau ngelihat oh nih anak kayaknya ikutin aja deh lomba biar ada kegiatan, Atau ibu gimana, maksa. Bu? Atau ibu maksa. Jadi Ingat nggak, Bu, gimana? gini, aku ngelihat teman-temanku yang punya anak sebaya itu suka maksain kehendaknya kepada anaknya. Jadi pengen anaknya itu juara 1, dilesin ini, pulang sekolah udah bebannya sebanyak apa anak itu harus dilesin lagi supaya nanti dia juara 1 atau paling anulah di sekolahnya. Tapi kalau aku punya prinsip ya, karena aku nggak pernah ikut-ikutan teman gitu ya. Jadi aku punya prinsip gini, anak ini kan harusnya punya punya kemampuan masing-masing, dan yang paling ibu camkan itu adalah otak kanan kiri seorang anak itu harus jalan. Jadi kalau misalnya otak kirinya itu ke sekolahan gitu, berarti kalau otak kanannya itu ke entertain, seni atau apa. Jadi dari kecil coba zaman Deka Lintang dulu aku ikutin les melukis. Ya, les melukis inget les banget. bola Iya, untuk les Deka. Oh, lu tau gak? Gue tuh melukis tuh bagus banget. Lu tanya sama ibu. Drum, wah Deka tuh bagus banget. Iya. Drum ya Deka. Nyanyi, Segala aku nyanyi, lintang, dan sampai ibu pun ngajarin kalian nari sendiri, masih ingat gak? Dandanin sendiri, modalin sendiri. Betul. Itu karena saking memotivasi anak. Yang pasti anak-anakku ada kelebihan di antara yang lainnya seperti itu. Dan satu hal lagi adalah untuk kalian semua jadi seperti ini karena PD yang ibu tanamkan sejak kecil itu PD kepada siapapun. Karena gimana menanamkan PD ke anak Itu Bu, jujur. Gimana menanamkan PD Ini ke anak? Maksudnya dari kecil gimana caranya Bu? Iya, karena menurut gue ya dari dulu kita tuh ya emang bener nggak ada yang dipaksa. Cuman kayak misalnya ada casting atau kayak ada lomba, Lintang mau ikut nggak gitu kan? Bahkan pada gue waktu SD tuh kayak, maksudnya gue ngerasa waktu itu gue nggak yang pinter-pinter amat. Maksudnya gue biasa ranking 2, 3, nggak pernah yang ranking 1 gitu kan. Tapi waktu SD, ini bukan flexing tapi memang Lintang itu akselerasi Iya, terus, nah, tahu tapi nggak kayak- akselerasi? Tahu, Iya, dulu kelas kan. Axel. Sekarang tuh masih ada nggak sih? Jadi percepatan gitu Kelas kan? Axel. Nah cuman kayak waktu itu nih kayak di SD ditawarin siapa yang mau ikut Olimpiade Sains Nasional. Ingat gak sih gue SD tuh, aku masuk SMP kan karena juara OSN IPA kan. Nah somehow tuh gue kayak gue mau ikut gitu. Padahal gak ada ibu bapak tuh gak tahu dan gak nyuruh gitu loh. Yang Tapi bahasa Inggris juga kan? iya, yang bahasa Inggris gitu. Jadi kayak pede, padahal belum tentu juga bisa, belum tentu menang gitu. Gimana tuh Bu? Ya karena menurut aku sih, karena dari kecil kalian ditanamkan untuk PD diri sendiri dan gak ikut-ikutan tadi ya. Nah jadi kalian merasa mampu, ya udah ikut gitu loh. Ikut, gue Coba bisa kok, aja mampu gitu ya, mencoba coba gitu. aja. Perkara nanti jadi nggak ikut jadi enggaknya, nanti coba akhirnya balik konsultasi lagi ke ibu. Bu, aku mau ikut ini gini. Oke, ibu support dengan menemani, dengan mencari sesuatu untuk mendukung apa yang kalian mau, seperti itu sih. Kalau ternyata kalah gimana? Karena banyak orang yang Ibu kayak pernah kayak udah gue bayarin lu ikut lomba kok kalah gitu. Misalnya nih ya, karena banyak banget orang tua pasti yang sekarang misalnya udah deh ayo ikut olimpiade atau kayak lomba ini gitu. Tapi bukannya malah membangun kepercayaan diri pas kalah, itu gimana tuh? Ya, Karena coba. aku juga Ya, sering sekarang kalah gini, guys. enggak. Sekarang coba kalian bertiga. Kalau kalah apakah ibu ngamuk-ngamuk marah-marah terus maki-maki kalian? Enggak sih, enggak pernah. Enggak sih. Amel aja nih, cerita Amel. Idola cilik ya? Ya bukan Kids Choice Award. Itu teman-teman ibu tuh sudah gemes banget nih. Panasonic juga kan? Saat itu saingannya siapa Mel? Semua ya, almarhum Olga, Oh, Raffi iya. Ahmad. Ini jadi nominasi. Jadi nominasi.
pembawa acara terbaik Terbaik. Kids Choice Award Choki 2011 atau 10 I think. Nominasi adalah almarhum Kak Olga Syaputra, Kak Raffi Ahmad, Choki Sitohang, Luna Maya. Amel sama Tante Luna Maya. Kita semuanya itu emang host pada hari itu juga gitu. Nah, Pada saat terus- itu lagi naik-naiknya ini. Iyalah Kids Choice Awards dulu kan. Dan itu teman-temanku bilang, udah itu kan karena via SMS. SMS. Bisa dibeli. Belilah berapa juta lah kalau bilang berapa puluh juta lah bapak ibu mampu kan katanya, beli aja segala macam. Tapi aku tidak membiasakan kayak gitu, karena aku membiasakan ya udah kalau memang dia menang ya memang rezeki dia dan memang itu sudah jalannya. Tapi kalau dia kalah, tapi aku tidak menghalalkan segala macam cara gitu loh. Jadi mensupport anak itu bukan dengan begitu gitu loh. Nanti anaknya keenakan, lama-lama jadi sesuatu yang bukan jadi dirinya sendiri gitu. Jadi seperti itu kalau Jujur, cara ibu ya mensupport. jujur dulu agak sedih sih, karena kayak ya gue kalah. Cuman maksud gue to be in that nomination gitu ya. Dan ibu tuh gitu loh, kayak Something maksudnya else lah. kalah dan ibu terang-terangan bilang ke gue bahwa kayak iya, karena ibu juga nggak mau beliin kamu. Jadi guys, yang dibeli itu adalah nomor baru SMS. Jadi tiap nomor baru tuh bisa, let's say kayak 10 SMS gitu. Nah, you can actually buy new numbers, right? Jadi itu kayak buzzernya zaman sekarang lah gitu. Nah, lo tuh bisa membeli itu. Terus gue tuh kesel banget pas masih kelas berapa dulu, 2 SD apa 3 SD. Kayak kenapa sih nggak beli aja, orang cuman kayak 4 juta, 5 juta Ibunya gitu. teman-temanmu juga bilang, kenapa sih gitu? Iya, Kan beli bisa, aja, Bapak beli masih aja. kerja, Nah, gitu. terus pas gue kalah, ibu bilang kayak nggak apa-apa karena ini emang hasil pure kerja, iya sportif dan kerja keras kamu gitu. Terus aku kayak apaan sih terus pas udah gede kayak ya ngapain lah beli kayak gitu. Tapi gue tuh inget banget. Jadi dulu tuh soalnya gue pernah tuh kayak dilesin nyanyi, terus dilesin Acting. public speaking ya, Acting. yang apa Huges. kelasnya Huges. Tante Huges. Tapi kayak gue inget banget nyanyi, begitu gue mulai bosen, ibu tuh kayak nggak pernah maksa juga gitu. Maksudnya kayak ya udah kalau lu udah nggak mau lanjut ya udah gitu. Jadi menurut gue itu juga salah satu hal yang maksudnya diberikan kebebasan kalau emang nggak mau dilanjutin ya udah, mungkin udah nggak passion gitu. Jadi nggak pernah maksa ya Bu ya. Iya itu, anak itu punya kemampuan dan kelebihan masing-masing dan dia kemauan juga masing-masing kan. Jadi sebetulnya berawal entertain ini dari Mas Deka sama Mbak Lintang di TV-nya kita sana ya di Bontang ya, yang suka wawancara wali kota, Itu wawancara. yang ngasih program tuh siapa atau ibu minta? Jadi Ada temen? jadi gini, Itu itu awalnya kan apa ada sih, kita TV, juga nggak pernah tahu TV ya. ini TV Lokal. Bontang. Ya, lokal. namanya apa Bu? PKTV TV. Jadi ya awalnya ngisi-ngisi acara dari TK terus lama-lama yuk kita bikin acara aja untuk Deka Malintang. Seperti itu sih tawaran mereka juga. Kenapa gitu. enggak? Ya aku selalu mensupport anak-anak dari rumah juga sebelum tidur atau apa, ceritain nanti besok gini. Apapun hal yang akan terjadi besok itu akan diceritain dulu sama ibu pada saat belum kejadian gitu. Artinya Tapi itu berarti maksudnya orang-orangnya tertarik untuk ngasih acara ke Mas Deka sama aku berarti karena dia kalian melihat banyak omong sih memang, banyak pinter omong cara. Tapi kalian harus nonton guys. Nanti mungkin kita harus cari footage-nya karena Iya. Lintang tuh kan udah jelas ya lebih muda dari gua. Tapi kalian harus nonton itu acaranya. Lintang tuh bener-bener ngelit acaranya, kayak gua nggak dikasih room untuk ngomong karena gue juga agak bandel kan. Jadi kayak depan kamera misalnya kayak gue Garu-garu ngafalin apa. banget, terus gue suka gini dia ada kayak Mas jangan kayak gitu, Mas jangan kayak gitu. Jadi kalau dipikir-pikir yang membentuk entertain kalian tuh ibu ya sebetulnya. Iya, Tapi makanya. tidak Berarti tidak dari awal sengaja emang- sebetulnya ya. emang kayak kita cerewet itu dari mana Bu? Kayak hobi ngomong itu dari mana berarti nih? Ya itu tadi kata Amel, ibu tuh nggak pernah berhenti ngomong. Itu sih menurut iya, gue. Jadi benar, kayaknya sama aja kayak Asyad nih. Asyad tuh kan Nah, ngomong mulu sekarang kan. asat tuh. Iya kan? Pendidikan kita juga ke asat kan? Nah, Coba. Asyad tuh ngomong mulu karena orang-orang sekitarnya tuh berisik gitu loh. Jadi menurut gue karena ibu, walaupun di rumah mungkin cuma ada ibu dan mbak, at that time tuh udah fix rame banget sih gitu. Tapi Dan kayaknya- PD-nya juga udah mulai ada PD karena awal-awal dia apa-apa takut tapi kan kita selalu tanamin PD dengan tidak memaksa. Ya cuman ini kenalin, ini si ini dia lama-lama kenalan dulu, Ibu lama-lama ini PD loh, deket. ibu bikin skripsinya juga tentang eksploitasi anak kan? Iya. Iya kan? Itu karena pas ibu nemenin gue syuting, orang-orang tuh pada kayak ini eksploitasi anak gitu. Masalahnya eksploitasi ibu gue harusnya mengeksploitasi gue untuk stop gitu loh, karena gue yang nggak mau stop. Kayak bu ada Jadi aku syuting nggak? ngeliat, Bu ada syuting. apa ya ada Bakat ibu-ibu gitu ya. yang anaknya nggak bisa dicubit
terus cepet-cepet. Aku tidak pernah seperti itu karena aku kasihan anaknya gitu loh. Anaknya akhirnya di depan kamera, iya, tapi harus lihat ibunya. Kalau ibunya yang di belakang ngomong begini gitu. Jadi sebetulnya jadi ibunya jadi apa ya, komando anaknya di depan kamera gitu. Jadi ibu itu nggak pernah kalau nyubit kayak buat acting. Maksa. Tapi kalau nyubit karena Kita sadar. wah. Bukan lagi. Bukan kesalahan. Pendidikan bukan pemaksaan. Tapi ya mengenai pendidikan, ibu bapak tuh kayaknya nggak pernah marah terkait nilai nggak sih waktu kita kecil ya? Enggak. SD, Ya karena SMP. nilainya bagus mulu mungkin, nggak tahu. Tapi emang dulu lu nilainya bagus terus. Amel juga. Ya lu nggak sih? Nggak, lu canda. Gue emang enggak jujur. Lu juga emang lu. Gue ranking mulu, gue tuh rankingnya selalu bagus banget Ranking waktu selalu SD bagus. apalagi. Jadi Tapi kelakuannya enggak bagus. kelakuannya kurang, gue kelakuan. Anak laki lah tantangan. Tapi, anak laki ya. Apa namanya, menurut gue juga selain ibu yang dari sisi entertain untuk eksplornya, menurut gue tuh bapak tuh sebenarnya juga set an example, tapi walaupun nggak secara nggak langsung gitu ngajarin, karena kita tuh kayak di forum-forum misalnya keluarga atau forum-forum acara kantornya bapak atau apa itu kelihatan tuh bapak tuh orang yang selalu menonjol gitu, Jadi kayak MC. jadi MC, either jadi MC atau dia yang bisa ngasih sambutan, Dia padahal bikin acaranya. iya, dia yang dapat misalnya delegasi untuk kasih sambutan tuh ngomongnya cukup terstruktur dan lain-lain. Jadi kalau sisi keberanian mungkin dari ibu gitu ya. Kayaknya kita ngelihat dari ibu, kayak kita mau explore ini, mau explore itu. Tapi untuk kayak duit Bukan duit ya, do it. ya do it perfectly atau maksudnya in order gitu, itu kayaknya sih bapak juga set an example juga Ini ya tuh secara menurut gue. struktur. Iya, Jadi kayak explore-nya dari ibu tapi structurally-nya dari bapak Soalnya gitu. gue tuh inget banget kita tuh nggak pernah dipaksa belajar, dan mungkin waktu itu karena ibu zaman kita SD tuh Lu ibu gak pernah dipaksa belajar. Gue dipaksa belajar Enggak, karena sama lu Mas. tuh dipaksa belajar, lu kacau dulu. Enggak, lu udah beda. Menurut gua. zaman berbeda. Soalnya maksudnya Mas Deka yang bandel aja tuh nggak pernah kan Mas, tuh kalau belajar atau ngerjain PR perlu disuruh-suruh tuh Nggak pernah karena kayak, gue maksudnya kan bandel, ya bandel, tapi Iya. maksudnya gue tanggung jawab akademik tuh nah Jadi dia itu yang ngajarin ditumbuhkan tanggung ya. jawabnya adalah dari kecil itu, misalnya sudah maghrib di rumah belajar, makan, terus boleh itu sebetulnya adalah didikan masing-masing kan. Tapi aku mengajak kalian untuk ya kalau sudah ini belajar, tapi ya walaupun sebentar, walaupun cuma lihat buku ya belajar, tapi memang mungkin dikasih Allah kalian anak-anak yang cerdas. Jadi ya anak cerdas itu kan memang tidak perlu belajar lama-lama ya, tapi dengan membaca atau apa. Kalau Lintang tuh lebih ke pinter karena dia tekun. gue paling suka ini. Yang cerdas yang dua, yang bungsu dan yang pertama. Tapi kalau Lintang lebih ke pinter. Mbak Lina fokus ya, fokus banget. Dia Dia pinter sama fokus. cerdas apa coba? Sampai kalau dia lagi belajar sendok jatuh, woi lagi belajar besok ujian, gitu. Sendok jatuh terus pong gitu, iya maaf gitu deh. Makanya kalau kita yang bikin sendoknya jatuh. Orang kita Kalau jatuh-jatuhin. Mas Deka sama Amel 5 menit di meja belajar, 5 menit di meja makan, 5 menit depan TV, 5 menit di mana gitu. Jadi belajar cukup 5 menit, datang lagi 5 menit gitu aja sih. Jadi memang anak itu juga punya ini masing-masing ya, bawaannya masing-masing juga, kecerdasan dan kepintarannya juga masing-masing. Tapi emang ibu nggak pernah merasa kayak oh nih anak kayak harus dipush nih belajarnya gitu. Dulu ngeliat kita tuh nggak gitu ya, kayak nggak pernah Enggak kayak sih. Jadi gini ya itu tadi walaupun kan Mas berdasarkan- Deka kayak malam-malam dia suka tiba-tiba nonton Smackdown di TV. Iya. Iya, Padahal apa aja sih hari silakan sekolah, lakukan, tapi semua ada batas-batasnya. Pasti ada batasnya dan ada jamnya karena kan masih sekolah dan masih kecil. Cuman ibu tuh tidak pernah memaksa karena ya mungkin belajar pun tidak pernah memaksa, dan aku terus terang aja tidak pernah ngajarin kalian setelah kalian mulai kelas 3, 4. Iya, Itu udah udah nggak pernah mereka sudah dari TK sampai kelas 1 SD, kelas 2 itu diajarin cara belajar, mereka sisanya belajar sendiri ya Iya, kan. jadi Punya tanggung jawab sendiri. Ibu itu aja sih. ngebantunya tuh pas masih kecil, ngebantu bukan struktur apa namanya, kayak kebiasaannya. Terus nanti membentuk kebiasaan. pas belajarnya udah susah, ya udah lo lanjut sendiri Enggak, aja. karena tuntutan akademis itu bukan dari ibu datangnya, dari bapak. Menurut gue tuh bapak itu jadi gini, bapak itu kayaknya tipe trash talker juga ke gue, kayak Ya ngajarin matematika segala kan bapak. jadi kayak bapak itu misalnya, hah masa kayak gitu nggak bisa deh gitu. gitu. Gua kayak, Gua nggak pernah wah digituin ego sih, gue gua tinggi nggak pernah banget tuh. digituin Jujur gue ego agak tinggi tuh. Kayak misalnya gue ranking 2 di ini. Oh, kamu ranking 2 berarti ada yang ranking 1 tuh. Kamu bayangin tuh, kamu ranking di sekolah kamu aja ranking 2, gimana kalau diadu satu Jakarta semua sekolah gini-gini. Iya, bapak tuh tipe ngomongnya tuh kayak gitu. Wah, Halus cuman itu kamu Iya, tapi lu jadi berpikir kayak iya juga. ya emang iya, makanya gue kayak oke, gue
gue harus lebih bagus lagi gitu. Jadi tapi atau gue nggak tahu ya bapak itu ngelakuin itu apa namanya Tanpa sadar. atau malah secara sadar karena tahu gue tipe orang yang nggak bisa di trash talk nih, di trash talk langsung berapi-api gitu. Jadi jiwa kompetitifnya juga di-build dari maksudnya situ. in terms of academically dari bapak gitu. Iya, karena kan bapak pasti mikir juga, oh untuk anak gue misalnya masuk nanti mau kampus bagus tuh kan terfilter dari SMA, untuk masuk SMA bagus terfilter dari SMP bagus terfilter dari SD. Jadi kayak dia mikirnya tuh selalu gitu, udah ngitung-ngitung sendiri, kayak lo harus duel apa namanya di elementary untuk bisa masuk SMP yang bagus. Begitupun terus karena nanti kan makin mengkerucut. Menurut bapak tuh gitu. Jadi ya akhirnya mau nggak mau ya nilainya harus bagus. Menurut gue paling random itu, gue ngerasa kayak oke, mungkin DNA kita itu a bit different from anyone else tuh pada saat Jumbara 2006. Menurut gue itu Jumbara tuh apa, Mas? jadi Jumbara itu adalah kegiatan PMR. Jambore. Bukan. Jambore itu pramuka. Tapi Jumbara itu PMR. Jadi Indonesia, dulu itu FMI. waktu SD PMR. itu tuh dokter kecil dan PMR itu dulu suatu yang prestigious menurut gua. Termasuk prestisius banget. Masih Jadi Mas Deka. untuk karena di situ lo harus belum bayangin masih SD tuh lo udah punya hafalan tentang P3K, gimana kalau misalnya lo ngeliat orang kejang-kejang udah tahu gimana tindakannya. Orang kaki patah itu lo harus ngambil apa Ngangkutnya barang gimana, terdekat terus diginiin. Kalau orang misalnya tiba-tiba ada luka kebuka, lo harus ngapain tuh. Tapi nggak boleh textbook Dan ya. seluruh Indonesia Saya lagi ya. harus melakukan. Bener, jadi gini, nah abis itu kan ada nih Jumbara, waktu itu bikinnya Asia Pasifik, jadi Indonesia itu tuan rumah, terus diadu antar provinsi plus negara-negara lain kayak ada Korea Selatan, Jepang gitu-gitu. Nah itu dibikin kayak ribuan orang dites Pancoran dulu. Jadi kita kan dulu SD-nya masuk rayon Pancoran. Dari situ diambil 2, yang menang gua sama Lintang. Lu bayangin. Padahal adik kita kakak. udah dengan orang lain gitu. Dengan orang lain gitu dan Diseleksi dengan diadu orang lain. dan yang menang masih gue sama Lintang. Udah dong diadu lagi antar kecamatan. Berarti ada Pancoran, Pasar Minggu dan lain-lain diadu semua. Sejaksel. Untuk Sejaksel, mewakili Jaksel diambil cuma 2 orang. Lu tahu yang menang kita lagi berdua. Akhirnya jadi dikumpulin lah 2 orang dari setiap rayon Jakarta Kota gitu. Media. Jadi kota administratif Jakarta. Akhirnya itu yang diberangkatin ke Palembang waktu itu. Ada yang bilang kayak nepo baby gitu pada zamannya. Nggak ada ya, orang nggak ada connection sama sekali. Orang tua kita di industri kesehatan nggak ada, Dokter aja nggak PMR nggak ada. Tapi memang itu membuktikan kita waktu SD itu public speaking kita ahead of everyone sih. Jadi kayak kita bisa jelasin tuh secara lugas dan lain-lain. Bahkan waktu itu kan ini gua agak kesel sih, kalau itu kan kita emang dua kontingen, nggak ada dibilang mana yang lebih bagus nilainya gua atau Lintang tuh nggak ada. Tapi kita pernah lomba se-Jakarta Selatan tuh English Oh storytelling. iya, pas SD nih ya. Gue juga inget banget Gue seneng ini. banget, gue dapet juara 2 se-Jakarta Kan Selatan. dipanggil kan biasanya juara 3, Dipanggil, juara iya. 2, juara 1. Gue juara 2, wow udah selebrasi juara 1 dia. Gue rasanya gue pengen banting tuh piala gue. Kayak juara 1-nya Lintang. Dan waktu itu kan posisinya gue kelas 6, dia masih kelas 5 gitu loh. Kayak Itu storytelling bahasa Inggris gitu. Yang bikin lo itu disuruh masuk Smable kan? Enggak, bukan. Itu SN. Gue SN masuk. Dan itu ya satu hal ya, anakku sudah sepinter itu, sebagus itu, mencapai seperti itu. Aku tidak pernah menanamkan kepada anak-anak untuk bangga, sombong, Dan gak pernah dikasih hadiah. dan bahkan tidak pernah dikasih hadiah Betul. apa-apa. Nah, Ya. ini aku baru mau masuk ke pertanyaan ini. Kayak menurut ibu dan kalian berdua nih ya, especially kan kalian udah jadi parents, penting gak sih mengapresiasi anak? Karena dan menurut kalian itu selama melakukan itu tuh terapresiasi atau enggak? Atau kalau enggak, apakah itu yang menjadi fuel kalian untuk kayak oke, gue harus do even better. Iya, ini juga jadi ini sih. Maksudnya gue tuh sekarang sering mikirin itu kayak dulu gue tuh bukan nggak diapresiasi ya, tapi kayak nggak pernah dikasih hadiah kalau udah mencapai sesuatu, mencapai ranking bagus atau menang ini menang itu Gak tuh. Puasa, Bu. event puasa pun nggak pernah dikasih Kita nggak hadiah. pernah dikasih THR ya, by the way. Gak pernah diiming-imingi. Jadi, nah gue tuh merasa mungkin itu yang membuat gue kayak achieving something itu tuh regular aja gitu, regular thing. Jadi kayak kebanggaan diri sendiri aja. jadi kayak lu harus melakukan itu ya yang bangga diri lu sendiri gitu, bukan untuk apresiasi dari orang lain gitu sebenarnya. Jadi kayak mungkin itu yang bikin ada self motivation juga loh menurut gue ya. Iya, Yang ada gitu. self motivation karena lu ngelakuin itu ya untuk kebanggaan lu gitu, bukan lu nunggu hadiah ini, hadiah itu, pencapaian ini, pencapaian itu dari orang lain gitu. Menurut Jadi gue
karena itu kenapa ibu lakukan sama bapak lakukan seperti itu ya, karena menurut aku kalau anak naik kelas ranking 1 kasih hadiah gitu, jadi anak terpacu dengan hadiah. Dan mahal juga Puasa, kan. puasa gitu, karena puasa kamu dapat 30 hari misalnya 30 kamu dapat hadiah gitu. Itu nggak pernah dincamkan seperti itu, karena anak terpacu bukan karena Allah tapi karena hadiah gitu kan. Sekolah pun juga maju karena hadiah bukan karena di kemampuan dia. Nah itu, tapi ketika kalian butuh laptop atau butuh apa, ibu berusaha untuk memenuhin itu gitu. Yang Jadi menunjang bukan gitu kan. yang menunjang kalian, aktivitas kalian ataupun sesuatu yang kalian inginkan tapi tidak ada berhubungan dengan prestasi yang langsung dapat seperti itu ya. Benar-benar. Tapi dulu kayak yang ikut lomba storytelling, gue inget banget, gue pokoknya minta ibu, tolong banget bu beliin boneka buaya sama boneka kancil karena Ingat aku mau banget storytelling itu gitu. Terus ibu literally langsung beliin gitu, nggak pakai nanya, nggak pakai mikir. Gak ada nggak Shopee bener- lagi ya, iya. langsung pergi aja. Nggak ada, langsung pergi ke pasar beneran Nah nyari itu baru boneka. gak boleh disebut Bu. Iya, bercanda. Nah yang kayak gitu sih, jadi ditunjang, disupport tapi nggak pernah diapresiasi berlebihan gitu. Cuman kayak Gimana, dapat Mas Deka, kayak menurut Mas Deka? keren gitu gak? Enggak, kalau Wow. gue tuh menurut gue Bahkan dulu apa kita ya? gue sering banget kan, gue tuh sering banget ikut lomba ya, kayak misalnya Dia SD iya. tuh OSN, terus yang storytelling, terus SMP gue ikut Fashion English show, segala macam English lah, semua test udah bla tuh jarang banget ditemenin sama ortu. Literally Benar, kayak Memang karena kan Kan syuting. iya ortu sibuk gitu. Tapi gue merasa kayak oh ya udah gitu, nggak apa-apa, gue keren, Tapi malah dari gue SD, berangkat sendiri SD ya. Sebelum Amel syuting Iya. dari SD sebelum Amel syuting sering. Ya. Tapi Selalu itu pas kita always, gak terlalu always. sering ikut lomba. Iya. Kalau menurut Mas Deka gimana? Kalau menurut gua apa ya, kayaknya secara tanpa sadar gitu dengan gak pernah dikasih hadiah dan lain-lain tuh kita jadi ngerasa, atau gua at least ngerasa kayaknya yang menjadi paling berharga itu adalah jadi pujian dari orang-orang gitu. Itu yang membuat gua kayak strive untuk kayak oke, gua harus menang ini, menang itu dan lain-lain adalah ya akhirnya gua ngerasain itu yang paling berharga bukan gua dapat materi gitu ya, bukan hal dapat begitu ya. kayak Tamiya baru atau apa kan. Management gitu. Bener, karena gue akhirnya juga ya di situ. Karena bapak itu tipenya, kalau bapak tuh trash talker gitu, kayak misalnya gue juara berapa, oh juara 1 siapa gitu ditanyain atau apa, gue emang tuh gue agak kesel gitu membara. Nah akhirnya itu, walaupun bapak juga pernah bilang ke gue, dia tuh ini gue agak ini banget sih, agak cringe dikit sih ya, karena dia ngerasa kayak ya bapak tuh paling ngerti kamu tuh karena kamu tuh tipenya emosian, tapi emosi itu bisa di drive menjadi suatu hal yang prestasi atau apa dan menjadi motivasi tersendiri. Karena bapak tahu itu karena kita sama-sama Sagittarius. What? Jadi bapak kayaknya zodiak juga dia. Nah tapi Dia sebetulnya emosian ya, tapi betul di drive gitu, jadi benar. Nah akhirnya ya kayak gue pernah ngerasain gue ranking 2, ranking 1 itu dibeliin Tamiya. Terus kayak dipamer-pamerin terus, terutama ke gue yang kan yang juara 2. Semester depannya gue juara 1, dia juara 2. Terus abis itu dia tetap dapat karena dia tuh dapat hadiah tuh 3 besar. Jadi Iya, kalau iya, 3 iya. besar, terus dia bilang apa namanya, lihat dong gue tetap dapat nih walaupun gue ranking 2. Terus gue bilang ih kayak gitu bangga, gue bilang gitu. Nah, terus udah habis itu dia nangis sih teman gue itu. Nah jadi emang gue tuh emang kayak born to be apa ya, kayak mungkin Kompetitif aja. kompetitif Tapi dan memang kayak kita tuh di shape mentally kompetitif gitu loh. Jadi kayak Iya. gue ngeliat Mas Deka S2 kemarin ke Amerika, oke gue juga harus bisa S2 ke luar negeri. Dan mungkin lu sekarang juga kayak oh kakak gue S2, gue juga harus bisa S2 di luar negeri gitu gak sih? Kayak untuk jadi apa ya, kita tuh dibikin apa ya, tumbuh menjadi orang yang nggak nyaman kalau cuma diem di atau tempat. iya gitu. benar, atau cuman kayak oh gitu-gitu aja gitu loh. Benar. Dan menurut kalian kita berempat lah sama ibu itu apa namanya, ekstrovert nggak? Ekstrovert Menurut banget. gua- Ekstrovert Bukan mentok ekstrovert mentok. Menurut gue ibu nggak terlalu ekstrovert. Masa ibu nggak? Menurut gue ibu ekstrovert tapi nggak se-ekstrovert bapak. Ini menurut gue. Bapak ekstrovert. Nah ini menurut gue. Bapak tuh ekstrovert Ini banget. menurut gue lo harus. Keluar, Menurut tapi- ibu ekstrovert. Bapak. Ibu itu nggak ekstrovert menurut gue. Ibu talkative sama extrovert tuh two different things. Ibu itu talkative banget saat ketemu orang yang nyaman atau apa, ibu pasti bisa ngomong, bisa akrab, bisa ini. Tapi coba ibu disuruh naik ke atas panggung di disuruh public speaking. disuruh ini sebenarnya Ibu ibu nggak malah akan nggak mau, mau. Mel. Nah iya ya, tapi kok ibu bisa menciptakan anak-anak yang kayak Sedangkan bapak Bener, sorry banget motong, tapi tiap kali kita build in ada ibu tuh juga panik loh. iya, Iya. terus ibu tuh lebih kayak ini kayak sekarang nih kayak gitu. manis ya. Jadi manis ibu gitu. itu zona nyaman, di zona, maksudnya bukan zona nyaman ya, tapi di zona yang Tertentu. gue udah ngerti orang-orangnya namanya seperti apa. Ibu tuh bisa talkative, tapi saat tiba-tiba nih, misalnya nih yang paling gampang aja, ada acara misalnya reunian ITB.
taruhlah angkatan bapak gitu. Terus semua istrinya ngumpul semua. Tiba-tiba ibu coba kasih sambutan buat ibu-ibunya. Nggak akan mau ibu. Yang lain aja. Ya pasti yang lain aja. Jadi ibu tuh tipe orang yang apa namanya, menurut gua lebih nggak ekstrovert dibanding bapak. Kalau oke dianggap ekstrovert, tapi bapak tuh jauh lebih ekstrovert. Sedangkan bapak out of nowhere, misalnya kayak gue, ya misalnya nggak ada kalian nih, gue lagi turnamen golf gitu ya, ada mic nganggur, tiba-tiba dia mau nyanyi, bapak tuh bisa Iya benar-benar. Tapi jadi kalau menurut gue kita tuh dapet talkative-nya tuh dari ibu, tapi pede berlebihan ya itu dari bapak. dari menurut bapak gitu. Karena bapak tuh kayak selain pede tuh kayak yes man gitu, kayak every opportunity tuh diambil. Oke, sama kita dia. coba aja gitu ya. Gitu. Jadi mungkin dan itu sebenarnya bapak nggak pernah ngajarin secara langsung, tapi karena ya as parents bapak ibu tuh set example dan kita jadi ngelihat langsung gitu. Jadi nggak yang kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, tapi mereka set example dan Betul. kita ngelihat, jadi kita oke, kita harus gitu juga. Jadi itu yang makanya gue bisa lihat itu kayak kita ngomongin pergaulan gitu ya. Bapak tuh pergaulannya luas banget. Maksudnya di teman-temannya tuh luas banget. Ibu tipenya itu bukan orang yang suka bergaul kesana kesini gitu. Beda sama bapak yang mungkin peer-nya tuh jadi jauh lebih banyak gitu loh. Tapi ibu temenan legit sama semua orang. Bener, sama semua orang yang ibu tahu lingkungannya, tapi Mel kayak misalnya ibu-ibu anak 28 gitu, Ya, atau ya, ibu-ibu ya, ya. apa. Benar nggak ini menurut ibu? Menurut ibu Bener gimana? nggak? Ya jadi gini, sebetulnya sih semua itu memang dari latar belakang satu. Pergaulan itu juga dilatar belakangnya dengan situasi dan kondisi. Ya saat ibu bergaul dengan ibu-ibu 28 ya saya bisa menempatkan diri gitu. Saat saya bergaul dengan siapapun itu saya bisa menempatkan diri. Tapi kalau untuk menggaulkan diri itu tidak ibu banget. Nah, tapi bapak itu kayak gitu. Jadi Sama kayak gue. jadi ya aku pede dimanapun, tapi seperti Mas Deka bilang sih pedenya berlebihan akan dengan satu gaulan. Tapi kalau bergaul dengan orang siapapun bisa, tetapi tidak sepede saat bergaul dengan Teman-temannya yang udah ibu yang tahu. ibu kenal. Jadi jadi- ibu itu nggak akan jadi alfa di setiap pertemanan. Tapi bapak itu bisa jadi alfa di setiap pertemanan. Itu yang membedakan. Karena dia tingkat kepedeannya itu jauh di atas ibu menurut gua. Tingkat kepedean. Tapi kayak secara orang itu bergaul, ngerti karakter saat ngobrol sama orang, itu penting banget loh. Saat lu ngobrol nih sama orang siapapun yang gak lu kenal, terus lu mencoba membaca karakter sambil ngobrol dan lain-lain, itu adanya di ibu tuh. Di ibu, Nah benar, itu benar. gue setuju banget. Kayak gue tuh bisa, karena lagi-lagi gue selalu sama ibu kan bertahun-tahun. Jadi tiap kali misalnya ketemu sama orang yang menurut gue malas banget yang ngobrol gitu, ibu tuh bisa kayak menanyakan hal-hal yang actually make someone tuh crack open gitu. Iya. Itu keren banget sih. Nah sampai akhirnya gue kemarin ngobrol sama maksudnya ada beberapa teman yang berbeda-beda situasinya. Terus gue ditanyain di kayak dalam 3 bulan gitu ya, 3 pertemuan berturut-turut selalu dibilang kayak gini, Mel lo selalu bisa nemu pertanyaan yang pas deh. Terus aku kayak itu kerjaan mak gue sih, yang maksudnya nurun aja gitu, bener. kayak bisa milih-milih pertanyaan aja. Sama salah satu parenting ibu yang paling penting menurut gue adalah kayak lu nggak boleh beda-bedain orang. Kayak Betul, mau itu betul. OB, mau itu ART, mau itu bos atau siapapun pejabat, kayak mereka itu semua manusia. Jadi kita tuh dari dulu ya diajarin pokoknya kalau misalnya ke kamar mandi, di kamar mandi di mall nih ada OB-nya gitu, kayak kita harus bilang makasih gitu, atau misalnya ke waitress kita harus bilang makasih. Jadi ibu tuh ngajarin banget sopan santun. Itu salah satu parenting yang menurut gue juga penting banget. Dan bahkan gue jadi pernah ngedate ya sama cowok. Terus cowoknya ini agak rude sama waitressnya gitu. Tahun berapa tuh Mbak? Enggak, baru-baru sebelum 2020 kan. Gue tahu ceritanya soalnya. terus gue langsung kayak ilfeel total, kayak kok bisa sih ada orang yang kayak nggak ngerespect orang lain gitu. Jadi menurut gue itu salah satu hal yang penting, karena kayak ketika lu respect sama orang gitu kan, orang juga jadi baik lah sama lo gitu. Bener Dan itu tuh. salah satu parenting yang menurut gue penting banget, dan itu ibu ajarin banget ke kita. Tapi maksudnya itu ada poin-poinnya juga. Itu ibu juga selalu jelasin kayak satu, lu nggak pernah tahu dia someday jadi siapa. Orang yang lu jilat atau lu hormatin tuh taunya jadi siapa, lu nggak pernah tahu. Itu satu. Kedua, lu nggak tahu tuh dia tuh ada di pekerjaan itu tuh dalam state yang kayak gimana. Apakah dia tuh ternyata misalnya dia ngelakuin kesalahan karena lagi di hari itu dia punya capek atau punya masalah apa, lagi kepikiran apa. Jadi lu harus selalu think about
any other chances atau opportunities yang kemungkinan itu sebenarnya terjadi gitu sampai dia melakukan hal sesuatu yang mungkin triggers you gitu. Jadi itu banyak sih hal-hal kayak gitu yang harus coba dilihat dulu gitu. Tapi ibu tuh mengajarkan kita kayak gitu tuh secara sadar, maksudnya ibu sengaja kayak oke gue harus ngedidik anak gue untuk sopan, atau kayak oh ya udah ibu emang karena ibu kayak gitu jadi ibu nurunin ke kita secara nggak sengaja, atau emang ibu sengaja tuh kayak gitu? Atau ibu asal ceplos-ceplos ternyata jadi ada bagus jadi bagus nih gitu. Itu namanya tata krama. Walaupun ibu asalnya dari Sumatera yang juga memang banyak latar belakang yang aneh-aneh juga kan. Tapi kalau aku bisa mendidik anakku untuk menjadikan orang lain sebagai jadi gini, kita hidup itu harus menjadi siapa. Jadi gini, artinya gini, dengan siapapun OB misalnya, kita bisa jadi OB kalau kita nggak dikasih Allah rezeki jadi seperti ini gitu loh. Jadi kita bisa merasakan jadi orang lain. Kalau kamu menghina OB, seandainya kamu yang jadi OB dihina orang, bagaimana perasaan kamu? Menempatkan diri gitu. Jadi dan satu hal lagi adalah kita menanamkan kebaikan dimanapun, itu kebaikan sekecil apapun akan balik ke kita. Betul. Atau ke anak cucu kita. Itu prinsip ibu banget, dan itu memang juga mungkin prinsip orang banyak juga seperti itu. Tapi ada juga orang yang nggak berprinsip seperti itu, mentang-mentang dia sekarang dia jadi siapa, dia ngecilin orang lain, itu aku nggak suka banget dengan orang seperti itu. Jadi aku mendidik anakku juga seperti itu, dan anak-anak itu harus paling utama harus diajarkan satu ke Asad, terima kasih, tolong, maaf. Karena kata-kata itu yang paling bikin adem semua orang. Jadi kalau kita habis orang capek apapun, kalau misalnya nih Bu gitu, terima kasih Mas, oh iya Bu, yang tadinya dia tadi nih Bu gitu, tapi makasih Bu, makasih Mas, iya Bu, baik gitu. Menyenangkan jadi, orang lain lah ya gitu ya. Dan ibu selalu berpikir untuk menyenangkan orang lain, terus juga merasa menjadi orang lain seperti itu. Jadi dan sopan santun itu memang perlu dijaga kita dimanapun berada lah. Walaupun ibu juga memegang prinsip juga, lu asik gua santai, lu usik gua bantai. Itu harus. Itu harus. Bener. Kita nggak dikasih dia makan yang ngusik-ngusik kita ya bantai aja. Yang paling kocak itu kan sekarang tuh lagi zaman banget scam kan. Ibu tuh tiap kali nelpon, halo, iya dengan siapa, terus kayak halo Kak, gak usah telepon lagi ya Mbak gitu loh. Jadi menurut gue kalau kalian mengganggu ibu Peace itu udah pasti kena omel. Nah, tapi ibu pernah merasa bersalah nggak Bu kalau kayak ngomelin orang? Atau ngomelin kita atau marahin kita ibu. Atau waktu kecil, maksudnya ibu ngeliat ke belakang nih waktu kecil dulu marah-marahin kita, maksudnya kadang juga agak VOC atau ngurung kita kamar mandi, ibu merasa bersalah nggak Bu waktu itu gitu? Kalau marahi anak itu siapapun seorang ibu itu pasti akan merasa bersalah, kecuali dia udah double. Ya kalau abis marahin Deka gitu, malamnya tidur itu dipeluk-peluk, maafin ibu padahal di depan Dekanya ibunya nggak minta maaf sebetulnya, tapi malamnya itu selalu maaf ya Linta, ibu tadi marah karena ini gitu. Pas udah tidur? Iya, dipeluk-peluk, bahkan nangis kadang-kadang kalau udah marahin anak. Karena orang lain kalau marahin anak gue ya gue bakal hantem dia gitu. Tapi kalau gue yang bisa marahin anak gue cuman gue. Tapi setelah itu malamnya atau itunya, apalagi kalau habis dicubit, diolesin apa gitu ya, di mereka nggak akan pernah tahu itu gitu. Padahal itu yang aku lakukan. Kenapa nggak pas kitanya bangun? Ya enggak, nanti lu gak ada efek jerahnya. Nah itu ya, jadi kayaknya bilang maaf tuh harus, tapi pas anaknya nggak sadar apa gimana tuh? Ya bukan, itu lebih ke kayak mungkin untuk meredakan perasaan lu sendiri juga. Pasti lu ngerasa bersalah lah abis marahin anak. Karena gitu. ini actually gue inget banget, jadi dari dulu kan gue suka pura-pura tidur. Amel benar. Gue kan suka pura-pura tidur, especially kalau disuruh tidur siang di mobil di lokasi. Nah terus jadi tapi ini gue lagi ketiduran beneran ternyata. Jadi nyampe lokasi suami takut istri, ibu yang nyetir juga pada saat itu. Gue tiduran di belakang, karena di belakang mobil Grand Livina gue itu jadi kasur. Nah pulang sekolah gue belum ganti baju belum apa, udah kita OTW ke lokasi syuting. Nah nyampe lokasi syuting, jadi ibu tuh marah-marah karena kayak apa ya, gue nggak tahu deh, pokoknya intinya capek aja gitu kan. Terus nyampe lokasi syuting kan, kalau mobil stop kan lo ngerasa kan, jadi gue udah melek dikit, tapi ibu pas mau buka pintu gue tidurin lagi gitu kan. Terus ibu bilang kayak, ya ampun nak, capek ya, maaf ya harus sampai abis sekolah langsung syuting. Terus gue kayak
nangis tuh dia. Dia kan gampang banget terharu orangnya. Sama gue Bener, gue udah Lu mau mah nangis. punya hati, Tang. enggak sumpah semenjak menjadi ibu gue udah punya hati Oh, ya sekarang. iya, mungkin. Iya benar. Terus gue kayak pada saat itu gue berpikir kayak ibu kenapa minta maaf ya, apa tadi marah-marah gitu. Cuman dari situ gue kayak oh ya udah, berarti selama ibu marah-marah Artinya ibu itu tuh pasti ada Rasa bersalah. rasa bersalah dan pasti ada alasannya gitu. Jadi gue ya adalah gitu. Nah kalau ibu bisa ubah, ibu bakal ngurangin marah-marahnya nggak? Atau ibu bakal nambahin apa gitu atau ngapain? Kalau bisa ngulang masa lalu mau ninggiin Amel. Bu tapi jujur iya banget Bu, harusnya dari umur 10 tahun tuh. Salah ibu. Karena Karena kamu sering syuting dan ibu selalu ngasih jus buah segala macam Oh, yang buatan. Yang Itu instan. juga salah satu. Enggak, dan katanya namanya kurang pengaruh. tidur siang. Dan dia kurang tidur siang, capek. tidak pernah olahraga, misalnya basket segala macam, voli sebagainya. Kalau faktor keturunan ya memang ada sih ya, cuman lintang pun juga termasuk tinggi Iya. karena memang tidak pernah ibu lakukan seperti itu. Nah itu aja sih masa yang kalau yang lain sih enggak lah, Enggak lah, going perfect. aja lah. Tapi lu tau gak sih, kalau ngomongin tidur siang, ibu tuh paling maksa kita untuk selalu tidur tidur siang. siang Menurut cuy. ibu itu emang itu bener. bisa bikin tinggi dan sebagainya. Tapi itu memang benar Mas, emang hormon pertumbuhan anak itu harus anak tuh harus banyak istirahat gitu loh. Jadi Betul. ketika lu nggak tidur siang ya lu nggak istirahat, Bener. hormon lu terhambat. Nah, Ini sekarang contohnya gue pengen gitu. nanya sama lu pernah ngalamin gak yang gue alamin? Jadi ibu tuh saking masa tidur siang kan kadang-kadang kita lagi males banget atau lagi Iya. adrenalin mau main atau apa, gak bisa tidur dong bos gitu kan. Dan dikasih windownya itu pasti sekitaran abis zuhur sampai Asar. Asar, gitu. bener. Jadi mungkin ya jam 1 sampai jam 4. Biasanya karena abis itu ada ngaji atau apa. Nah di window itu kan ibu expect kita untuk tidur dan maksa kita untuk tidur. Lu pokoknya gimana cara harus tidur gitu kan. Kadang-kadang gue gak bisa tidur dong. Nah akhirnya ibu tuh suka ngecek tiba-tiba. Razia. Bahkan razia kadang digini-gini. Nah itu Sampai akhirnya gue menemukan. Jadi sekarang gue kalau acting tidur atau meninggal gue jago banget coy. Gara-gara gue menemukan cara, jadi lo harus melek dikit biar mata lo gak ngedip-ngedip. jadi ibu tuh suka tiba-tiba ini gue ditiup-tiup. Tidur nggak kamu atau enggak kadang-kadang gue sambil gini digini. Karena saya kalau orang tidur kan biasanya gitu kan. Gue juga actingnya juga waktu kecil juga kurang Sumpah, sih. emang itu adegan razia tidur siang sih. Nah langsung wah kan gak tidur kan. Gak usah pura-pura tidur kamu. Wah, udah tuh. Itu ngakak banget sih, bulu mata digini-gini. Itu ya. Bener dari gini-gini. Terus kan gue jadi ngedip-ngedip kan. Amel tidur Amel. Nah Bu, siapa sih yang paling sering ibu omelin di antara kita bertiga? Saya inget ibu nih dari dulu. Mas Deka lah. Alasannya apa nih? Yang bikin ibu paling sering omelin? Paling mingse sendiri ya, karena mungkin karena anak laki sendiri dan memang tapi udah dari awal lahir juga anak laki itu memang beda sih, tantangannya juga beda karena memang jagoan, banyak maunya, banyak tingkahnya, beda lah. Kalau anak cewek itu lebih bisa diatur, lebih bisa diarahkan gitu loh. Pasti Gitu. dirimu lah yang paling banyak aku omelin dan marahin Terus siapa dan yang ancam. ada tuh tambahannya dia? Kalau anak-anak satu kali sampai dia SMA pun dia nggak mau bangun, ibu nggak bangun lagi ya sekali. Nah, ngantuk Wah, Adegan dua kali. bangun tidur, Iya, iya. bangunin tidur tuh juga wah. Tapi dulu Wah. emang tidurnya gila banget. Air, percik-percik Itu- air. itu- Lagi siram air. Wah disiram air sih parah. Adegan siram air biar bangun. Masih ada gak sih ortu zaman sekarang ya? Kayak gitu. Even ya, ibu tuh suka kayak ayo bangun udah 6:30. Apa? Iya enggak? Jadi misalnya padahal baru jam 5:30 gitu 6, atau ya. jam 6 kayak ayo bangun udah 6:30. Terus kan dulu belum ada HP, jadi semua jam di rumah tuh dicepetin 10 Iya, menit iya, sama 10 ibu supaya kita panik, padahal kayak zaman dulu dan belum megang HP kan, Iya. jadi lu nggak tahu jam berapa yang benar gitu. Satu, ini sampai 3 sapu melayang. Nah, 2, ya, Bu. 2,5 tuh. Iya. Bu, tapi ibu kaget nggak anak-anaknya sampai sekarang? Jadi kayak sekarang Iya, gitu. jadi kayak sekarang gitu. Dan ibu kan sebenarnya juga banyak menerima apa sih, maksudnya kayak teman-teman di sekitar ibu tuh juga sering bilang ke ibu kayak Bu Okta nih hebat, anak-anaknya tuh S1 di UI ya, maksudnya lumayan sukses gitu. Ibu sebenarnya kaget gak sih kita bisa jadi tumbuh seperti ini gitu? Iya, atau ibu actually udah kayak gue tahu kok didikan gue bakal kayak Asik. gini. Gitu. Terutama kayak mungkin ngelihat Mas Deka yang tadinya dari kerja kantoran terus jadi kayak sekarang. Terus kayak Mbak Lintang yang
ambisiusnya nggak stop gitu. Ya aku tuh orangnya apa ya, is going aja tadi tuh lah ya. Jadi apa aja hidup itu dinikmati, dijalani dan dinikmati aja. Jadi udah aku mendidik kalian sampai kalian jadi apapun itu, sampai sehebat sekarang pun juga ya udah berjalan aja. Jadi aku nggak begitu kaget karena memang aku selalu menanamkan hal-hal yang terbaik buat kalian. Jadi kalau kalian dapet yang terbaik ya nggak terlalu kaget sih. Ya karena memang ya udah memang itulah aku lepas dari kantoran kerja untuk mendidik anak ya semua jiwa ragaku ku habiskan buat anak dan suamiku ya aku harus bisa menjadikan anak-anakku lebih daripada orang lain dan itu memang Allah kabulkan dengan seperti ini kayak gitu jadi aku nggak terlalu kaget tapi juga ya nggak menyangka itu pastilah ya cuman semua itu kan dari Allah semua jalan dan rezekinya dari Allah. Terus Kalau misalnya ibu tuh nikah umur berapa ya? 24. Ibu nikah umur 24, Bu ya Mas Eka umur 25. Iya. Sumuran gua guys. Iya. Kalau misalnya ibu dulu tetap misalnya nggak nikah umur segitu, lanjut kerja, ibu cita-citanya mau jadi apa? Ya aku juga nggak tahu ya maksudnya dilanjut kerja terus belum menikah Iya. terus Ya enggak, cita-cita ya enggak ada kita gitu. ya enggak sih semua tuh diatur Allah semua lah jadi yakinin aja pasti aku akan insya Allah menikah cari orang yang baik-baik aja ya jalan aja Terus punya anak keluarnya bagaimana. anak-anak kayak gini-gini lagi sih. Berarti in another universe ya jadi ibu. Tapi mau nanya deh, ibu sebenarnya dulu capek nggak Bu ngurusin kita gitu kayak kan kan aku kan sama Mas Deka deket gitu ya dengan Mas Deka yang dulu gubrak-gubrak gitu Setengah terus tahun ya bedanya dengan ya. kita yang ngoceh terus mungkin gitu terus ketika Dengan Amel, gua. Amel terkenal ibu harus nganterin Amel syuting nyetirin sampai tengah-tengah malam itu dulu ibu kayak ngerasa capek nggak sih sebenarnya gitu karena mungkin orang tua zaman sekarang tuh banyak banget yang ngerasa kayak sebenarnya tuh capek loh jadi parents Dan gitu. actually, You lose yourself bahkan betul. katanya gitu. Nah, ibu tuh Betul. dulu merasakan kayak gitu gak sih sebenarnya? Enggak sih, nggak pernah rasa capek itu nggak ada ya malah ya bersyukur aja karena punya anak-anak yang luar biasa menurut aku tuh dari kecil kalian tuh udah luar biasa dan dari kecil itu kalian tuh banyak sekali orang yang memuji mungkin karena mulai dari hal apapun dari kepintaran, kecerdasan, kemampuan bahkan baju dan sebagainya. Padahal kalau kalian tuh dipakein baju apa aja yang lucu-lucu nggak mahal pun juga itu orang-orang udah memuji gitu. Ini anak lucu banget, anak siapa bla 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 lah pokoknya. Tapi itu jadi kebanggaan buat diriku sendiri menjadikan anak-anakku sesuatu yang lebih daripada anak orang lain, tapi tidak juga menjadikan anakku itu buat jadi sesuatu yang sombong gitu kan. Ibu nggak pernah nanamin kesombongan pada kalian. Jadi diri kalian itu jadilah diri kalian sendiri dan tidak boleh sombong. Itu dari kecil kan aku tanamin seperti itu. Dan aku tidak merasa capek dari mulai anak 2 ngurusin sendiri, nggak ada. Kalau kalian sekarang kan enak ada ada mbak gitu. Kalau saya dulu cuma punya mbak yang datang dan pergi dan suami dengan kesibukan sendiri. Jadi saya memang benar-benar udah berhenti kerja, fokus anak, fokus rumah. Jadi memang karena udah punya niat seperti itu, dijalani seperti itu, ya sudah nikmat aja sih, nggak ada sesuatu ya capek itu wajar aja ya namanya juga kehidupan kita nggak ngapa-ngapain aja capek kok menurut aku seperti itu sih. Apalagi ini dikasih nikmat untuk ngurus anak, udah lengkap lagi 1-2 cewek gitu kan. Ini sebelum punya Amel. Ketika punya Amel juga ya udah jalan aja sih hidup dijalanin aja, dinikmatin aja sudah seperti itu sih prinsipku. Kan kalau Jangan sekarang merasa kita capek. bisa curhat ke sosmed ya. Ibu dulu ada curhatnya nggak? Ibu itu ada bukan diary tapi ini curhat di foto. Itu dia. Gue baru pengen ngebahas. Ada foto lu. Foto gua yang gua temuin, foto gua bener-bener waktu mungkin kayak umur setahun gitu. Di baliknya ada tulisan ibu. Nangis. Aduh, Deka ini hobinya nangis dan suka terus. Terus tulisannya ibu pusing Ibu gitu pusing, kan. iya. Jadi menurut gue lucu banget, ini lucu banget. Dan actually kalau bisa diterapin lagi deh. Jadi ibu tuh suka foto. Kita punya banyak banget foto kan. Dan bapak suka fotografi loh ya kan Bu. Jadi di foto-foto itu di belakang ibu tuh suka nulis-nulis. Oh iya, gue gak pernah lihat deh. Iya. Ada ya? Nah Ada. sampai ada itu gue terapin juga. Jadi waktu itu Yeay. gue nangis. Aku nangis, ibu inget nggak, perpisahan TK. Karena gue disuruh baca surat Al-Fatihah. Gue nggak bisa dengerin. Soal apa tapi yang bergaya. Benar, pakai kol-kolah
gitu-gitu. Dan gue nggak bisa, gue terus-terusan ngulang di bagian auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, gue ngulang-ngulang bagian situ. Kok stuck terus ini lidahku gitu kan. Gue ke mobil, gue nangis, difoto lah sama bapak, haha muka nangis, di print. Gue berantem sama Mbak Lintang. Kayak kita pukul-pukulan jabak-jabakan, gue nggak tahu. Terus udah dong dia ngunci kamar, terus gue selipin lah foto gue muka nangis itu, belakangnya tulisan Mbak Lintang maafin Amel, maafin Amel ya gitu kan. Emang itu lo terinspirasi karena pernah ngeliat foto tuh karena ibu tuh nulis mulu cuy. Even kalau ibu lagi teleponan ya kan, ibu tuh sambil nulis sambil gambar gitu loh. Jadi gue kayak yaudah deh gue tulisin aja itu, terus gue kirimin ke bawah. Iya, aku dulu tuh ya nggak kayak kalian sekarang ya. Coba bayangin di hutan belantara Kalimantan itu bagian timur, orang tua jauh, keluarga juga nggak banyak gitu kan, cuman 1 orang. Jadi nggak ada tempat curhat, dan aku tuh paling berusaha untuk tidak bercurhat Iya, ibu dalam tuh gak ke suka curhat. teman. Ibu tuh gak suka curhat. Karena teman itu bisa aja ya jadi teman, bisa juga suatu saat jadi musuh. Jadi dan aku tidak pernah punya persen. Jadi curhatanku ya melalui tulisan, kadang-kadang yang pasti kepada Allah ya, karena apapun juga berserah diri kepada Allah. Terus ya walaupun dengan kalian menimang-nimang kalian juga sambil ngoceh sendiri juga gitu. Jadi lepas, kalau ketika aku itu tipe orang yang terbuka. Ketika aku punya masalah atau punya sesuatu yang ini, aku kalau nggak diomongin, nggak dikeluarin, walaupun itu ngomong sendiri, walaupun ngomong sama cucu atau anak yang masih kecil, itu yang penting udah lepas. Atau ngomong sama orangnya langsung, Deka, ibu tuh kesel banget sama kamu, seperti itu. Amel, udah jangan begitu. Jadi memang tipe orang yang terbuka dan harus dilampiaskan atau dibukakan pada saatnya seperti itu. Jadi aku kan stres kalau nggak bisa membuat. Jadi dengan melalui tulisan, foto dan sebagainya, itu menurut aku sih sesuatu yang buat aku sendiri nyaman. Mungkin kalau sekarang ibu bisa chat sama ChatGPT. Amel itu curhat sama ChatGPT. Itu jejak digital curhatan lu udah Iya, tersimpan. gila semua hal, mulai dari bisnis apa. Mungkin kita pertanyaan terakhir kali ya ke ibu ya. Pesan ibu untuk orang tua di luar sana nih, kan aku sama Mas Deka udah jadi orang tua juga kan, yang lagi ngurus anak-anak kecil, yang mungkin juga anak ABG. Ibu ada pesan-pesan nggak? Apa pesan ibu Terutama untuk orang tua zaman sekarang nih, remaja gen alpha tuh nanti? Jadi gini, ngurus anak itu capek pasti, ya kan? Apalagi kalian dengan kesibukan zaman sekarang. Pengennya sih kalau bisa scroll lebih enak. Cuman ya itulah, dinikmati aja. Anak itu karunia. Tidak semua orang bisa punya anak gitu kan? Tidak semua orang bisa punya kesempatan punya anak. Jadi kenapa tidak, kalian sudah dikasih berkah, rezeki yang luar biasa, nikmati. Kalau memang capek ya sudah, isi dengan waktu yang bisa menyenangin kalian, terus baru urus anak itu lagi. Kalaupun bosan ya bisa keluar. Sudah sekarang mah zaman sekarang lebih enak banget dari zaman saya dulu. Tetapi ya itu saya kuncinya satu, nikmati dan tidak pernah memaksakan diri ataupun memaksakan anak. Itu aja sih. Jadi mengerti apa kemauan anak, tahu arahnya kemana, walaupun sambil coba ngerti kemampuan dan kemauan anak, tapi juga coba membentuk juga sesuai apa yang orang tua anggap ideal. Tapi ibu misalnya kan sekarang udah punya 2 cucu nih, udah nenek-nenek nih, karena cucu Nena, ada 2 iya. gitu kan. Nena-nena. Ada Asyad, ada Liam. Fix nenek-nenek. Kalau kemarin kan punya Asad doang nenek. Nah, sekarang punya Liam nenek-nenek. Nah, menurut ibu, apakah kita nih di rumah tangga, di aku atau di Lintang juga, apakah ideal untuk mempraktekkan lagi apa yang ibu dulu praktekkan ke kita bertiga? Iya. Ya nggak bisa lah, ini kan zaman kan berubah. Zaman Oke, berubah, zaman tapi berubah, oke. menurut aku tuh ya jangan juga, kan tetap ada prinsip yang jadilah diri sendiri. Dan yang mana yang baik itu yang bisa ngukur tuh diri kita sendiri loh. Bukan orang lain. Jadi nggak usah perlu mencontoh. Misalnya ada cara mendidik anak di media sosial, ininya bagusnya begini-begini. Belum tentu bagus buat dia, belum tentu bagus buat kita. Ataupun karena dia melakukan pendidikan seperti itu karena dia didukung dengan Fasilitas. bukan iklan. Sekarang Misalnya banyak contohnya iklan dan kalau teknik saya ngasih marketing, makannya ya. begini kan menggunakan ini, itu kan iklan. Ngapain kita harus ngikut? Ya cara yang alami aja, disaring di apa misalnya, nanti Liam sudah gede. Jadi itu harus jadi diri sendiri. Itu aja. Jangan pernah ngikut. Kalaupun punya ilmu itu disaring dulu. Kalau misalnya ada masukan, ada tulisan, atau kamu pengen mencontoh sesuatu, disaring. Ini benar nggak ya, baik nggak ya?
selama kalian punya orang tua itu komunikasi dulu sama orang tua. Jadi dipadu-padankan aja dari tingkat pendidikan atau tingkat informasi itu yang dulu sama sekarang tuh sama, cuman bedanya cuman teknologinya aja sih sepertinya. Jadi itu komunikasikan aja dulu. Jadi mungkin ya itulah, mungkin jangan terlalu literal atau benar-benar contoh benar-benar actionnya, tapi nilai-nilainya lah yang diambil intisarinya dan mungkin disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu salah satu contohnya yang paling jelas adalah dulu ibu praktekkan ke kita, tapi sebenarnya dulu orang tuanya bapak mempraktekkan yang beda. Contoh misalnya kayak bapak tuh bilang kan ke ibu, misalnya Bu janganlah sering marah-marah ke anak gitu. Anak-anak Dulu jadi tukang marah. nanti anaknya jadi tukang marah loh. Dulu ibu saya, ini bapak ya, POV-nya bapak, ibu saya tuh hanya melotot aja kepada saya dan saya tuh langsung diam. Coba ibu praktekkan. Nah ibu ya ketika Deka dilototin langsung bapak depan orang lain, apa sih ibu ini melotot-lotot. Jadi kata ibu, beda pak, ini anaknya kan dulu bapak bukan Deka nih, coba dipelototin gitu. Pasti akan nanya, karena gue tipe orang kayak gitu juga kan, kayak misalnya ibu melototin di tempat umum terus, ih kok ibu melotot-melotot, orang-orang jadi ngeliat gitu. Gue itu bisa dipelototin, harus disesuaikan sama anaknya. Sama anaknya Jadi gitu. Zaman juga sih. Zaman sekarang kalau nggak tahu apa-apa cari di media sosial, tapi tidak plek harus diikutin gitu loh. Karena prinsip kita beda juga dengan apa yang ada di media sosial. Ya semua itu bisa kita, apalagi kalian orang-orang pintar cerdas ya, bisa dianalisa dengan diri sendiri lah. Tidak selalu harus mencontoh media sosial yang belum tentu benar. Betul. Ini poding ini, podcast daging. Asik. Walaupun dari tadi banyak is this play about us? Tapi ya makasih ya Bu. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan netizen. Kalau misalnya ada yang belum terjawab, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita bikin part 2 ya. Gue yakin sih pasti kayak dulu dikasih makan apa yang udah spesifik lah. Kayak dulu dalam memilih sekolah tuh pertimbangannya apa. Betul. Kenapa kita semua di sekolah di negeri. Yes. Nah dari itu SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, sampai kuliah. fakultas negeri, sampai S2 pun di negeriin. Di negeri. Iya benar-benar beasiswa. Beasiswa. Iya, betul. Bismillah. amin. Ya, jadi nanti kita kalau banyak pertanyaan kita bikin part 2-nya ya. Betul. Siap. Kalian komen aja down below. Siapa tahu nanti part 2 bisa undang Bapak juga kan. Jadi kita bisa lihat dari sisi Bapak tuh seperti Syutingnya harus apa. weekend tuh tapi kita Betul. tuh. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya guys. Don't forget to like, comment and subscribe. Bye. Bye.